Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di channel Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang kisah nyata yang merupakan kisah misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus banget untuk didengarkan. Oke, baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Jimat Keong Mas. Ini adalah kisah fantastik dari Brebes, Jawa Tengah. Seorang tukang ojek mendapatkan jimat keong emas yang membuatnya kaya raya. Awal cerita. Semburat mega merah di kaki langit ufuk barat sedikit demi sedikit menghilang, berganti dengan temaram yang semakin lama semakin gelap. Di antara senyapnya alam, tampak dua orang berboncengan sepeda motor, terkadang pelan, sebentar kemudian kencang, bahkan sesekali berhenti. Rupanya ada rumah seseorang yang sedang mereka cari. Mereka adalah Sutoro, pengojek motor dengan penumpangnya yang datang dari Sumedang. Seorang laki-laki tua berusia kira-kira 70-an tahun. Pakai ikat kepala kuning, baju hitam yang sudah pudar, dan celana komprang hitam tanpa alas kaki. Tak ada sedikit pun barang yang dibawanya kecuali bungkusan daun pisang berisi nasi dan ikan asin. Pak Tua yakin kalau orang itu tinggal di desa Wanasari ini, tanya Sutono. Iya dek, tak salah. Tapi setelah sempalan sungai kecil itu kok tidak ada lagi rumahnya ya? Jawab orang tua itu balik bertanya. Sutoro tak menimpali. Mereka kemudian berhenti dan turun dari kendaraan. Sambil memandang ke sana kemari, lelaki tua itu kembali bertanya. Kerjamu cuma ngojek, berapa anakmu? Anak saya 4, mereka masih kecil-kecil, semuanya perempuan, yang sulung berumur 8 tahun. Dan yang bungsu baru 1 tahun. Walaupun sudah 5 tahun menjadi tukang ojek, hidup saya pas-pasan hingga tidak mampu menyekolahkan anak-anak satupun. Jelas Sutoro dengan wajah murung. Lalu ia balik bertanya. Oh ya, nama bapak siapa? Panggil saja Aki Mahdi, jawab Pak Tua itu. Nama saya Sutoro. Demikian Sutoro mengenalkan diri, lantas mereka berjabatan tangan. Saat itu Sutoro merasakan getaran hebat pada telapak tangannya. Hati Sutoro sedikit terguncang, tapi cepat-cepat ditutupi dengan pikiran lain guna menghibur diri. Kendati begitu, mulutnya sempat bergumam memuji orang tua itu di depannya. Hebat juga orang tua ini, pasti dia berilmu tinggi. Kamu sakit loh? Tanya Aki Mahdi dengan suara rendah. Tidak Ki, jawabnya Sutoro kaget. Ya sudahlah, sebaiknya aku menginap di rumahmu dulu, biar besok pagi-pagi sekali kita cari alamat temanku itu, pinta Aki Mahdi. Baiklah kalau aku tidak merasa keberatan, jawab Sutoro penuh kegirangan.
Lantas mereka segera jalan meninggalkan tempat itu. Di rumah Sutoro, Aki Mahdi duduk berseberangan dengannya. Sementara anak-anaknya sudah tidur. Hanya istrinya yang keluar menghidangkan air putih dan gula merah menemui Aki Mahdi. Wajah kusut karena bangun tidur. Waktu sudah mendekati tengah malam. Silakan diminum airnya, dan itu ada sedikit gula merah, sekedar pemanis saja, Aki. Sutoro menyilahkan tamunya. Mereka lantas ngobrol ke sana kemari hingga mendekati fajar kokok. Keduanya tertidur di kursi bambu karena kecapean. Saat itu belum ada kejadian yang luar biasa. Barulah pada keesokan harinya, di saat matahari sudah kira-kira setombak tingginya, Sutoro bangun dan tidur, tapi mendadak kaget karena ada sesuatu yang sangat aneh yang telah terjadi di sekelilingnya. Ada dua orang wanita sederhana berkain dan berkebaya tersenyum-senyum sambil berjalan menuju arahnya. Sutoro tak peduli, tapi ia mengalihkan pandangannya, matanya ke samping kiri. Di sana tampak Aki Mahdi tengah duduk bersemedi. Sepeda motor yang sehari-hari dipakai untuk mencari nafkah ada di seberang meja bulat yang di atasnya terhidang beberapa butir buah jambu air. Keadaannya sudah bersih, seperti habis dicuci layaknya. Agak di sudut kanan terdapat sofa indah, dan di sana semua anak-anaknya sedang tertidur pulas. Sutoro menoleh kepada dua orang wanita tadi. Mereka tengah duduk bersimpu di lantai keramik yang bersih dan indah sambil memegang tasbih. Pikiran Sutoro masih bingung dan galau. Ada apa ini? Apakah aku sedang bermimpi? Demikian tanyanya dalam hati. Ia cubit lengan kirinya, ternyata sakit. Wah, saya tidak mimpi. Ini kenyataan. Rumah siapa ini? Apakah rumah Aki Mahdi? Tapi kapan saya sampai di sini? Otaknya berputar-putar, masih belum mengerti. Dan itu di atas meja, bukankah itu bungkusan daun pisang yang dibawa Aki Mahdi semalam? Ya, semalam, betul semalam aku mengajak Mahdi ke rumahku ngobrol sampai menjelang pagi. Lalu mana rumahku? Sedikit demi sedikit pikiran Sutoro mulai pulih seperti sebelumnya. Di saat pikirannya berkecamuk itu, Sutoro tersentak kaget manakala Aki Mahdi memegang kedua pundaknya dari belakang. Di mana saya, Ki? Desaknya. Tenanglah, kamu tidak mimpi. Rumah ini adalah rumahku. Kamu boleh menempati sesuka hatimu sampai kapanpun. Jawab Aki Mahdi. Tidak, Ki. Cepat-cepat Tora menolak. Aki Mahdi tertawa terkekeh-kekeh. Saya merasa tidak bekerja keras, maka saya tidak mau menempati rumah sebagus ini. Imbuh Sutoro. Rupanya kamu masih ingat denganku, petuahku. Ungkap Aki Mahdi kemudian. Ya, saya masih ingat wejanganmu. Tanpa pasrah dan kerja keras, jangan mimpi jadi orang kaya. Saya tidak ingin kaya mendadak tanpa bekerja keras.
Bagus, baiklah kalau begitu. Kamu telah menepiskan keinginanku gemerlapnya harta kekayaan di saat kamu masih memiliki iman kepada Tuhan. Sebatas masih dalam kewajaran, manusia butuh kekayaan guna membiayai hidupnya. Tapi jangan lupa, sesungguhnya Tuhan dapat berkehendak apa saja yang Dia mau. Bahkan sekalipun di luar kemampuan berpikir otak manusia, termasuk memberikan rezeki yang tak terduga. Papar Aki Mahdi. Selesai berkata demikian, kejadian luar biasa terulang untuk kedua kalinya. Seluruh yang ada di sekeliling Sutoro raib tanpa bisa diterima dengan akal sehat. Yang terjadi kemudian, istrinya menangis sesegukan di samping Sutoro sambil tangannya memegangi sesuatu. Benda itu gemerlapan berwarna kuning keemasan. Dan memang benar itu adalah emas berbentuk keong. Keong emas. Sutoro meraih benda dengan mata terbelalak. Dari siapa ini, Ma? Tanyanya. Tenanglah dulu, Kang. Orang tua itu telah pergi meninggalkan rumah kita. Tapi sebelumnya menitipkan ini padaku. Katanya buat kita. Jawab istrinya terbata-bata. Hah? Buat kita? Terus apa lagi kata orang tua itu? Benda ini disuruh disimpan di dalam peti. Bikin yang bagus dan jangan sampai dijual. Seandainya kita ada keperluan penting, panggil saja namanya keong emas. Dan katakan apa keperluannya. Bohong, bohong itu. Hardik Sutoro. Benar, Kang, saya tidak berbohong padamu. Istrinya meyakinkan. Sebetulnya jalan pikiran Sutoro belum pulih sepenuhnya. Bahkan sekarang dirasakan pikirannya semakin kacau. Pak tua itu kapan kesini lagi katanya. Tanya Sutoro. Dia tidak menjelaskan, Kang. Lalu kenapa kamu menangis sesegukan? Saya bingung. Emas segede ini pasti sangat mahal harganya. Tapi saya juga takut barangkali ada polisi yang menuduh kita telah berbuat yang bukan-bukan. Ya, betul juga katamu. Atau sebaliknya kita lapor. Jangan melaporkan hal ini pada polisi. Justru semakin bahaya. Lantas kita harus berbuat apa? Tanya Toro lagi. Sudahlah, simpan saja dulu di lemari itu. Tunggulah perkembangan yang terjadi nanti. Sutoro menyetujui usul istrinya. Keong emas itu dibawa ke dalam kamar dan dimasukkan ke dalam almari baju pakaian yang sudah butut. Tiba-tiba pada saat almari sudah ditutup kembali, terdengar suara orang laki-laki tua tanpa wujud. Itu suara Aki Mahdi. Sutoro cepat-cepat memasang telinga karena bagaimanapun Sutoro sudah bisa menebak bahwa orang tua yang bernama Aki Mahdi adalah bukan orang sembarangan. Dia pasti berilmu tinggi, namun siapakah dia sebenarnya? Sutoro belum mampu menguak tabir misteri itu. Sutoro anakku, sabar dan tabahlah hatimu dalam menghadapi semua ini. Kuatkan imanmu untuk percaya bahwa Tuhan bisa memberi apa saja sesuai dengan kehendaknya, tanpa peduli apapun dan siapapun. Apa saja yang Tuhan kehendaki terjadi, pasti terjadilah. Jadi, apabila Tuhan menghendaki kamu kaya secara tiba-tiba, tidak perlu heran
tapi segera bersyukurlah kehadapannya. Aku memang manusia biasa, tapi aku memiliki kelebihan dibanding manusia lainnya. Dan itu kehendak Tuhan buatku. Aku pun sangat bersyukur kepadanya. Maka tidak usah heran. Kalau kamu masih heran berarti imanmu masih belum kokoh benar. Badan Sutoro menggigil. Secara lefek tangisnya meledak. Dan bibirnya berucap, Allahu Akbar. Sang istri cemas melihat keadaan suaminya. Kuasai dirimu, Kang. Yang dipanggil terkulai lemah di atas tempat tidur. Diam tak sadarkan diri. Benarkah? Tidak. Sutoro tidak pingsan, tapi dibawa ke alam lain oleh Aki Mahdi guna mendapatkan beberapa petunjuk penting mengenai penggunaan keong emas itu. Di lain pihak, istrinya berpikir keras untuk secepatnya memberi pertolongan. Diambilnya jahe di dapur, dia gosok-gosokkan di seluruh wajah dan belakang telinga suaminya. Tak beberapa lama kemudian Sutoro siuman sambil bergumam. Terima kasih Aki Mahdi. Kau sudah sadar istighfar, Kang, cetus istrinya. Sutoro lantas duduk di tempat tidur. Istrinya masih mengusap-usap keningnya dengan penuh kasih sayang. Mereka cuma bisa dia membisu. Saat berikutnya Sutoro bicara kepada istrinya tentang pertemuannya dengan Aki Mahdi barusan. Kita coba nanti malam. Aku baru saja bertemu dengannya. Aki Mahdi banyak memberikan petunjuk. Apa yang mau kau coba? Petunjuk Aki Mahdi mengenai keong emas itu. Tapi hati-hatilah, saya khawatir, Kang. Tidak, insya Allah tidak ada apa-apa. Waktu berjalan terus seiring dengan perputaran jam. Semakin dekat dengan malam hari, jantung suami istri itu semakin berdenyut kencang. Mereka sudah bisa memperkirakan bakal ada kejadian aneh nantinya. Maka sampailah saat tengah malam yang dinanti-nanti. Dengan penuh hati-hati disaksikan istrinya, Sutoro membuka almari tempat menyimpan keong emas pemberian Pak Tua Sakti itu. Sekalipun belum dibuatkan peti, begitu pintu almari dibuka, hatinya berdesir. Perlahan mulut Sutoro berucap memanggil nama keong emas yang saat itu berada persis di depan wajahnya. Lantas dia menyebut keperluannya. Setelah mengucapkan semuanya, tiba-tiba keong emas yang tadinya terlentang bergerak menjadi tengkurap seperti layaknya keong biasa yang sedang dalam posisi berjalan. Atas dasar petunjuk Aki Mahdi, pintu almari kemudian ditutup lagi. Suami istri itu tanpa komando serentak duduk di tepi tempat tidur bambu yang menghadap ke almari. Bermacam pikiran berkecamuk di benak mereka. Beberapa saat kemudian, terdengar suara menggeletak di dalam almari, lalu sepi lagi. Saat itulah dengan perlahan Sutoro dan istrinya bangkit membuka lagi pintu almari. Apa yang mereka saksikan? Keong emas itu kembali dalam posisi terlentang. Dan di sampingnya sudah terdapat beberapa tumpukan uang yang letaknya berserakan. Kedua suami istri itu nyaris berteriak. Tapi rupanya tersedak di kerongkongan. Maka yang terjadi cuma mulut mereka yang ternganga lebar dan saling berpandangan.
Sutoro memberanikan diri meraih tumpukan uang tadi. Ya memang betul uang. Dikumpulkannya semua lembaran yang ada di situ, lantas dirapihkan dan dikeluarkan dari dalam almari. Pintu almari ditutup kembali. Sutoro agak tertegun juga demi dilihatnya mata istrinya berkaca-kaca. Setelah disimpan baik-baik di bawah tempat tidur, mereka sama sekali tidak kuasa memejamkan mata. "Kang," tiba-tiba istrinya menegur. "Ada apa?" "Uang silumankah itu, Kang?" "Ya mana aku tahu, Ma. Aku sendiri sedang tidak habis pikir. Aku takut, Kang. Selama hidup mereka belum pernah memegang, apalagi memiliki uang sebanyak itu. Sangat asing dan tidak masuk akal." Pagi-pagi sekali setelah berembuk, keduanya beranjak keluar rumah beserta keempat orang anaknya dengan membawa beberapa banyak uang untuk bertandang ke rumah bos pemilik kendaraan. Tujuannya adalah untuk mengantarkan uang setoran setelah semuanya beres. Sutoro sekeluarga pergi menuju pasar untuk berbelanja. Di tengah perjalanan mereka sadar bahwa uang yang mereka belanjakan adalah uang asli. Maka diam-diam dalam hati istrinya menjadi berbunga-bunga. Karena sekarang dia telah memiliki banyak uang untuk semua kebutuhan hidupnya. Bila uangnya hampir habis, mereka tinggal buka almari, minta pada keong emas, dan tahu-tahu sudah banyak uang. Anak-anaknya sama sekali tidak pernah tahu peristiwa apa yang sebenarnya selama ini. Mereka hanya senang dibelikan pakaian baru dan mainan, serta makanan enak-enak yang baru mereka rasakan. Hari-hari berikutnya, suami istri itu sepertinya sudah terbiasa dengan memiliki banyak uang pemberian keong emas. Mereka sudah tidak canggung lagi menggunakannya. Bahkan Sutoro kini telah memiliki sepeda motor sendiri. Pekerjaan sebagai tukang ojek dijalaninya terus. Anak-anaknya sudah mulai sekolah, istrinya bertambah gemuk, tapi hidupnya tetap sederhana. Perhiasan pun cuma satu yang dipakai di jari kelingkingnya. Jiwa dermawan pada diri Sutoro dan istrinya ternyata besar sekali. Ibadahnya semakin rajin, hingga tak terasa waktu berjalan sudah hampir 20 bulan. Tapi selama itu pula Sutoro belum pernah lagi berhubungan dengan Aki Mahdi. Seolah Pak Tua itu hilang di telan bumi. Keong emas pun masih terus memberikan uang. Siapa saja yang minta tolong kepada Sutoro karena butuh uang, ia beri dengan penuh keikhlasan tanpa menekan kapan harus dibayar. Amal dan sumbangan untuk kepentingan tempat ibadah selalu dinomorsatukan. Kehidupan Sutoro tempo dulu dengan sekarang sudah lain. Tapi tetap begitu adanya. Sederhana. Dia tidak terlalu bernafsu untuk menjadi orang kaya raya mendadak. Karena dia sudah dibekali modal yang 3 macam tadi, yaitu iman, nerimo, dan bersyukur. Kecuali itu, keluarga Sutoro yang sekarang adalah keluarga yang pasrah kepada Sang Khalik, tapi tetap bekerja keras. Namun di balik semua itu, ternyata Sutoro dan istrinya masih terus digelayuti dengan pikiran misteri terhadap sosok keong emas itu. Termasuk menguak tabir siapakah sebenarnya Aki Mahdi itu. Hingga pada tahun 1989 lalu,
Suami istri itu sudah berhasil menunaikan ibadah haji, tidak lagi menjadi pengojek motor, menjadi petani bawang merah, dan sudah memiliki masjid yang didirikannya di atas tanah wakaf seluas 400 meter persegi. Pada waktu misteri datang ke rumahnya yang cukup asri di Wanasari, Brebes, sepeda motor untuk pengojek dulu sewaktu berkenalan dengan Aki Mahdi telah dibelinya, tapi tidak dipergunakan lagi, cuma jadi koleksi. Pengalaman keluarga Sutoro memang aneh dan tidak masuk akal, tapi dengan demikian realitas sebenarnya. Baiklah teman-teman jelajah nonton, itu adalah kisah nyata dari Bapak Sutoro, di mana jika Allah berkehendak maka kita tidak bisa menolaknya. Apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita syukuri, harus kita terima dengan lapang dada dan penuh ikhlas. Semoga cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya yang baik dan kita tinggalkan hal-hal yang kurang baik. Terima kasih.